ya kita jangan masa bodoh dengan politik ya, kita harus ikut nanti terlibat dan jangan golput. Jangan golput. Kenapa jangan golput? Kalau kita golput ya itu sama seperti kita itu memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengelola negara ini, bisa jadi niat orang lain itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adilka Talinu Bacura bin Kasaruga Basengat Kajibata harus. Selamat datang Pak Kanda Sirajul Rahman di podcast Pemilu Cerdas, sebuah media yang kami kelola secara intensif dalam rangka melakukan promosi pemilu 2024 agar partisipasi publik meningkat. Kemudian lagi kami ingin melakukan edukasi politik kepada masyarakat kita supaya tidak lagi terjebak pada pemilihan yang sifatnya transaksional semata. Kami ingin masyarakat ini melihat politik dalam sisi-sisi substansial sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas, dan dengan itu kami yakin public policy yang dihasilkan melalui proses yang berkualitas juga produknya akan bagus nantinya. Oleh karena itu kami ingin mengajak bermitra dengan partai politik untuk melakukan edukasi ini dengan baik. Oleh karena itu kami mengundang Kanda secara hormat dalam kapasitas sebagai pimpinan PKS dan anggota DPR Provinsi daerah pemilihan salah satunya Kabupaten Murung Raya, sehingga masyarakat memiliki referensi dan edukasi serta dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita dan jawaban-jawaban. Terima kasih sebelumnya, Kanda. Terima kasih. Saya pada sore hari ini saya bersyukur ya, saya diundang oleh PPK Kecamatan Murung untuk podcast ya, untuk berbagi berkaitan dengan pemilu ya, dengan politik ke depan. Jadi apa yang disampaikan tadi, dipertanyakan tadi, pertama-tama kita harus punya pemikiran dulu ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi politik itu ya? Politik itu adalah bagaimana kita ini, atau cara bagaimana kita ini membangun bangsa dan negara ini dengan tujuan ya. Tujuannya sudah disepakati ya oleh pendiri bangsa kita. Tujuan kita berbangsa dan bernegara ya, yang mana dilakukan dengan politik ya. Tanpa politik negara ini tidak akan berdiri, karena partai politik itu ada pilar-pilar berdirinya bangsa kita ini, yaitu tujuannya sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya kira ini kita sudah hafal semua ya yang termuat dalam pembukaan ini ya. Jadi ini tidak bisa ini direalisasikan ya tanpa kita bersama-sama ini ya, anak-anak bangsa ini ikut serta di dalam politik ya. Yaitu sekarang kita sepakati bahwa sistem kita adalah demokrasi. Demokrasi ini tentu ini diwujudkan dalam partai politik ya. Nah, tentu bagaimana di pertanyaan tadi agar pemilu yang berkualitas ya, dan itu juga penyelenggara pemilu yang berintegritas. Ini harapan kita semua. Kita mengharapkan hasil pemilu ini adalah berkualitas dengan baik nanti ke depan ya. Ini tentu kita semua ya, seluruh anak bangsa, termasuk kita yang hidup di Kalimantan Tengah ini ya, khususnya di Murung Raya ini ya, kita harus ya mengetahui dengan jelas ini bagaimana fungsi tujuan politik itu agar kita bisa mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara tadi ya. Nah, ini kita sebagai warga negara bagian dari Indonesia ini, NKRI ini ya, kita mewujudkan pemilu yang berkualitas itu tentu ini salah satunya ini ya. Salah satunya anak-anak muda ini ya, adik-adik saya sama adik saya ini ya, melakukan kegiatan ini tujuannya tadi itu ya, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Bagaimana nanti melahirkan pemimpin ke depan yang bisa memimpin daerah kita ini, khususnya ya memimpin daerah kita di Murung Raya, Kalimantan Tengah,
NKRI ini ya. Nah, kita sekarang berbicara bangsa dan negara ya, kebangsaan kita sekarang berbicara. Tidak hanya daerah kita sendiri ya di Murung Raya, tapi kita untuk bangsa dan negara ini. Nah, ini ke depan ini. Nah, bagian kecil dari bangsa ini ya, kita di daerah Murung Raya ini sangat baik ya ke depan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas ini. Lalu tadi ada pertanyaan tadi ke kami ya, apakah bisa ya kita sebagai caleg ini ya. Sebelum dijawab itu, itu ya. Ada hal yang Ya, silakan. kita tanyakan dulu, Ya. Anda. Jadi barangkali konstitusi kita itu hanya memperbolehkan pemimpin politik dilahirkan melalui rahim partai politik. Ya. Itu sudah clear. Oleh karena itu pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara partai PKS itu melakukan kaderisasi supaya bakal caleg-caleg yang akan dimajukan pada pemilu 2024 ini adalah bakal caleg yang benar-benar potensial, tidak saja punya kesempatan untuk menang, tetapi juga memiliki kompetensi. Oleh karena itu kami atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana proses kaderisasi itu berjalan di PKS. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik ini ya. Memang salah satu fungsi politik itu, partai politik itu adalah kaderisasi ya. Nah, oleh karena itu kita sendiri di PKS ya, kita pola kaderisasi yang sudah ada mekanisme ya, sudah punya cara yang bagus itu ya di PKS ini, punya ada aktivitas kegiatan di partai ya. Kita melakukan rekrutmen untuk kader ya di masyarakat ya, di lembaga-lembaga ya, di anak-anak muda gitu ya, kemudian di mana di situ masyarakat berada ya, di kelompok-kelompok basis masyarakat. Ya, masyarakat itu di tingkat desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, di provinsi ya, itu kita melakukan sosialisasi partai ini. Ya, kita pertama ya kita harus mensosialisasikan partai politik ini kepada masyarakat ya. Kegiatan kita sampaikan ke masyarakat ya, dalam rangka kita pendidikan politik ke masyarakat. Ini pendidikan politik ini sangat penting ya, agar masyarakat itu ya bisa mengetahui ya bagaimana sih peran dari partai itu, untuk apa kita berpartai politik ya. Tujuannya untuk apa? Tidak hanya kita sekedar kumpul atau tidak hanya sekedar kita melakukan kegiatan biasa, tapi lebih itu bisa bermanfaat juga bagi masyarakat ya. Harapan kita ke depan seperti itu. Di 2024 kami melihat bakal calon legislatif yang didaftarkan PKS itu cukup banyak melibatkan orang muda. Nah, kira-kira kenapa itu, Pak? Iya, ini penting ya anak muda, karena 45% lebih bangsa kita ini anak muda, bahkan lebih ya, 65% kalau nggak salah itu anak muda. Pemilih pemula, dari pemilih pemula sampai usia 45 tahun itu anak muda banyak. Nah, sekarang itu anak muda lah yang mendominasi sekarang pemilih di negara kita. Nah, jadi peran anak muda ini sangat penting di dalam berperan di dalam demokrasi untuk pemilu ke depan. Oleh karena itu ya, saya berharap para anak muda ini jangan kita itu, maaf ya, jangan kita a priori dengan politik, jangan kita masa bodoh dengan politik ya, karena dengan politik inilah kita membangun bangsa dan negara kita. Keikutsertaan kita dalam politik ini itu sangat penting untuk kita berkiprah, untuk kita berpartisipasi. Yang saya berharap ke depan itu silahkan ya, gunakan hak kita dalam berpolitik ya, berpartisipasi. Nanti jangan sampai kita tidak ikut dalam pemilihan ya, jangan tidak berpartisipasi atau golput lah. Jadi kalau 2024 ini berapa kursi target PKS di Kabupaten Murung Raya? Kita menargetkan kemarin 6 kursi. 6 kursi. Ya, memang 6 kursi. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan anak muda. Tentu itu anak muda harus dilibatkan. Ya. Anak muda harus dilibatkan. Nah, ada pertanyaan mendasar Kanda masyarakat kita, bahwa ada sebagian masyarakat yang masih melihat politik dan pemilu itu sebagai ajang seremonial 5 tahunan saja yang tidak punya dampak signifikan bagi perubahan kualitas hidupnya. Nah, sehingga mereka melihat bahwa politik itu sesuatu yang
tidak apa, tidak mempunyai daya dorong dan motivasi untuk merubah keadaan. Ya gitu-gitu aja lah bahasa sederhananya. Kayak bagaimana Kanda melihat fenomena ini? Harusnya kita ubah sekarang image ini ya. Ini image ini sebenarnya tidak baik image itu ya. Tetapi ya, Kanda sudah menyetujui bahwa image itu ada. Ada image itu. Jadi kita berharap itu tidak terjadi ya, stigma pemikiran seperti itu. Kita tadi saya kembali ucapkan bahwa politik ini itu penting sekali dalam kita membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan tadi cita-cita nasional Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar saya sampaikan di awal tadi ya. Nah itu tujuan itu kan tidak bisa diciptakan diwujudkan tanpa politik. Oleh karena itu partisipasi kita semua bangsa ini anak-anak bangsa kita ini harus ikut andil, harus ikut terlibat gitu ya. Nah ada yang mungkin ya di antara partai politik yang mungkin ya tanda kutip gitu ya tadi aktif ya berusaha pemilu dan sebagainya itu ya perlu kita menghilangkan itu ya ke depan itu bagaimana partai politik itu sebagai partai yang melahirkan para pemimpin ya mengkaderkan para pemimpin harus aktif di masyarakat, bagaimana dia merekrut orang-orang berkualitas untuk dijadikan pemimpin ke depan. Jadi tugas partai politik itu sebenarnya bagaimana dia merangkul, mengkader ya, merekrut ya calon-calon pemimpin bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa itu dilahirkan di partai politik. Nah, oleh karena itu kaderisasi di partai politik itu sangat penting. Ya. Bagaimana kita merangkul fenomena tercemarnya ya. Image politik, partai politik dan pemilu di pandangan masyarakat itu sebenarnya mendasar Kanda. Ya. Karena masyarakat itu dalam riset kami melihat caleg-caleg atau keterwakilan di DPR nanti adalah orang-orang yang dalam prosesnya terpilih karena duit. Nah pertanyaannya, apakah mungkin seseorang itu bisa terpilih tanpa duit? Ya. Apakah mungkin seseorang itu terpilih tanpa duit? Mungkin. Ya, image itu harus ada pada diri kita. Seseorang itu terpilih tidak harus pakai duit. Ya. Tidak harus pakai duit, tidak harus dia membeli suara rakyat. Bagaimana tuh? Baik, bagaimana caranya ini ya? Ya pertama ya bagaimana seorang namanya pemimpin itu, orang-orang calon itu, dia tuh harus benar orang yang memiliki figur yang baik. Figur yang baik. Jadi figur inilah yang diharapkan masyarakat juga menunggu nih siapa nih kira-kira yang berpotensi, yang berkualitas untuk dijadikan pemimpin ke depan, ya, yang bisa mewujudkan cita-cita nasional tadi, mewujudkan kesejahteraan rakyat tadi, ya, yang bisa melindungi segenap bangsa ini seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk di Murung Raya, ya, termasuk di dapil kita ini. Ya. Kalau Kanda ini terpilih dengan duit atau tidak? Ya, saya mengatakan bahwa saya dulu terpilih tanpa duit. Ya, tanpa duit. Jelas kalau duit ya pasti pakai gitu ya untuk aktivitas ya aktivitas kita bersosialisasi di masyarakat, kita melakukan pertemuan di masyarakat. Ya itu caranya seperti tadi ya. Bagaimana orang bisa mengenal calonnya kalau enggak kita sendiri yang datang ke masyarakat mengenalkan diri. Ya, kita menyampaikan program-program kegiatan kita ke depan. Ya, kita berkunjung ke masyarakat itu kan dengan duit ya. Transportasi, kita membeli atribut partai, alat peraga itu tanpa melakukan pembelian terhadap suara. Iya, tanpa kita membeli suara rakyat itu. Karena itu juga memang tidak diinikan oleh belajar dari pengalaman Kanda. Kira-kira apa tips, strategi dan trik yang bisa Kanda bagikan kepada politisi-politisi muda dari partai mana saja agar kiranya bisa terpilih tanpa duit? Itu dulu. Ya pertama kita harus meningkatkan kapasitas kita. Meningkatkan kredibilitas kita ya. Kemudian setelah itu ya kita harus dekat dengan rakyat, masyarakat, ya harus mendekati mereka ya. Jadi mensosialisasi diri kita ya. Ya memang kita ini punya kapasitas gitu ya. Tidak ujuk-ujuk berarti. Tidak ujuk-ujuk. Kita ini punya kredibilitas, punya kapasitas gitu ya, punya kalau dalam integritas. Pandangan Kanda itu money politik itu bisa terjadi, kenapa Kanda? Ya itu karena tadi salah satunya ya karena memang tidak punya kualitas. Masyarakat kita itu sendiri kan tidak mau bersosialisasi.
diri dia sendiri tidak percaya diri nih. Ya, kalau tidak percaya diri ini saya ini bagian daripada anak bangsa, dari rakyat ya. Nah, saya ini harus dekat dengan rakyat. Saya ini harus benar-benar berjuang dengan ikhlas untuk masyarakat. Nah, kalau kita dekat seperti itu ya, nanti juga hadir-hadir terus di masyarakat. Ya, masyarakat juga akan menilai, akan melihat. Harus seperti itu nih. Ini calon-calon ke depan seperti itu. Nah, kepada caleg-caleg ke depan saya berharap lebih sering-seringlah kita itu muncul di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah mereka, apalagi dalam kondisi saat ini ya. Saat ini kan kondisi masyarakat lagi artinya kehidupan yang mencari nih siapa kira-kira yang bisa menyelesaikan problema kendala yang terjadi di masyarakat kita, di bangsa dan negara kita ya. Masalah ekonomi, ya, masalah sosial, ya, termasuk juga kita krisis kepemimpinan, ya. Kepemimpinan ke depan kita nyari orangnya agak susah. Siapa kira-kira yang bisa tampil ke depan? Ya, itu kan karena kita susah nyari calon-calon pemimpin ke depan ini. Ya. Jadi oleh karena itu percaya dirilah kita semua, terutama anak muda yang ada niat baik, ada kemauan dan bisa meningkatkan kapasitas dirinya, ya, untuk berbagi ke depan apa yang bisa saya berikan kepada rakyat, pada masyarakat kita ini ya, untuk membangun daerah kita. Nah, harapan seperti itu. Saya merasakan ya, ini perlunya ini ya, anak muda perlunya putra daerah membangun daerahnya sendiri ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Benar. Warga kayak masyarakat kita ini dari rakyat ya, oleh rakyat untuk rakyat gitu kan. Itulah juga ada demokrasi kan. Artinya kita ini masyarakat itu mencari pemimpin itu ke depan untuk membangun daerah kita ini. Jadi agak ada tantangan di depan. Ada tantangan itu kita. Kader harus kita siapkan. Ya. Kalau bisa putra daerah. Putra daerah itu kan daerah. menuju daerahnya sendiri. Nah, berkaitan dengan itu ada satu isu yang sering dialamatkan Pak Kanda dengan PKS, bahwa PKS adalah partai yang menutup diri dengan perbedaan politik yang ada. Partai PKS adalah partai yang lebih suka memainkan isu-isu sentimen rasional, sara dan perbedaan agama. Bagaimana pandangan Kanda melihat sentimen itu? Apakah pernyataan itu benar atau keliru? Silahkan jawab. Pernyataan itu tidak benar. Tidak benar ya. Udah lama ini PKS partai terbuka ya, udah lama kita ada PKS partai terbuka, partai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak eksklusif ya, kita sudah membuka diri ya. Jadi nggak benar kalau ada segmen seperti itu dengan PKS. Saya berani bertanggung jawab dengan itu. Sekarang sudah beberapa orang yang dari luar bergabung dengan kita, dari non-muslim di Papua. Oh, ada juga. Ada. Nah, ini menarik. Ya, di daerah kita sendiri ya, di Kapuas itu satu dapil ada yang bergabung ke kita. Ya. Jadi yang non muslim gitu kan. Jadi nggak benar ada statement yang mengatakan bahwa PKS itu partai yang untuk diri, nggak benar. Tidak benar itu ya. Ini mempersilahkan ya pada siapapun ya untuk bergabung dengan PKS. Nah, agama apapun boleh. Silahkan, agama apapun silahkan. Ya, masuk PKS. Saya kira kalau masuk PKS itu harus muslim. Nggak harus, silakan. Bisa kita buktikan nanti ya. Oke. Ada anggota DPR dari non muslim ada di daerah Papua. Di daerah Papua ada. Nah, itu untuk tuduhan yang bahwa PKS itu partai inklusif yang tidak membuka diri. Untuk tuduhan yang kedua, apakah benar bahwa PKS sering memainkan isu yang berkaitan dengan perbedaan agama? Nggak benar. Tidak benar juga gitu. Nggak benar kita memainkan isu beragama itu ya, tidak benar ya. Itu ya ada statement yang seperti itu ya, mungkin karena orang merasa sentimen aja dengan PKS gitu ya. Bisa kita ya lihatkan nanti kita adalah partai yang sudah terbuka ya. Mewujudkan ya masyarakat sebagaimana termaktub pembukaan undang tadi ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Jadi platform dari visi PKS itu mengambil dari tujuan bangsa dan negara itu, sehingga tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan
tidak menjaga keutuhan bangsa itu tidak benar. Tidak benar. Ya. Tidak benar. Oke, menarik sekali Kanda, karena kami juga ingin memberikan informasi yang sifatnya A1 kepada masyarakat supaya fitnah dan hal-hal yang sifatnya kekeliruan itu tidak menjadi dasar di dalam masyarakat menentukan pilihannya. Dan kami berlaku adil bahwa akan mengundang seluruh partai politik, kami undang di podcast ini untuk memberikan pandangan-pandangan, konsep-konsep dan ide-ide yang ada di dalam partai mereka agar ditawarkan kepada masyarakat. Tentu tidak dengan melakukan kampanye terbuka di podcast ini. Semoga kami memperoleh dukungan dari seluruh partai dan elemen masyarakat supaya setidaknya niat baik ini tidak saja bernilai pahala tetapi juga memperoleh dukungan dari setiap masyarakat. Sangat baik, mantap, terima kasih. Ini luar biasa ini ya bagi kami ya, ide untuk melakukan kegiatan ini bagian daripada pendidikan politik kepada masyarakat kita agar mereka itu tidak menutup diri dengan politik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi mereka dalam melakukan pemilihan ke depan ya. Jangan kita a priori dengan politik, masa bodoh dengan politik ya. Karena segala sesuatunya itu pasti ada berhubungan dengan politik. Benar. Nah, makanya itu ya, kita jangan masa bodoh dengan politik ya. Kita harus ikut, nanti terlibat, dan jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Kenapa jangan golput? Kalau kita golput ya, itu sama seperti kita itu memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengelola negara ini. Bisa jadi niat orang lain itu tidak benar gitu. Ya. Jadi dengan kita terlibat itu kita pertama hak kita sebagai warga Indonesia, sebagai bangsa Indonesia ini ikut berpartisipasi dalam politik, itu pertama. Yang kedua, kalau kita golput ya, sama seperti kita tidak memberikan suara kita dan kita menyuruh orang lain untuk terlibat. Ya, terlibat. Jadi suara kita tuh tidak kita gunakan, ya tidak gunakan. Walaupun silakan golput itu hak, ya. Tapi kita seperti memberikan kepada orang lain untuk beraktivitas dalam politik. Ya, jadi akhirnya orang lain bisa jadi orang lain itu punya niat yang tidak baik, kita kan nggak tahu kan. Nah, ada orang yang tujuannya untuk jahat, tidak baik kan. Jadi pesan untuk generasi muda di Kabupaten Murung Raya dari seorang Sirajul Rahman, anggota DPR Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus memberikan closing statement podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih ya. Perkenalkan, saya Sirajul Rahman, saya putra daerah Murung Raya, Ketua DPW PKS Provinsi Kalimantan Tengah, juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya Murung Raya, ya, untuk kita nanti agar kita bisa berpartisipasi dalam memilih. Jangan golput, gunakan hak suara kita untuk memilih, hadir nanti di TPS ya, hadir nanti di TPS. Jadi gunakan hak pilih kita, hadir di TPS, kita memilih tanggal 14 Februari kita memilih partai dan calon kita yang sesuai dengan hati nurani kita ya, yang menurut kita itu bisa memperjuangkan aspirasi kita, bisa menolong atau bisa membantu membangun daerah kita ini ke depan ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf Pak ya, sebagai penyelenggara pemilu apabila banyak hal yang masih belum maksimal kami ketemu, dan semoga niat baik kita semua mendapatkan ridho di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.